kan tahun sekarang 31 tahun. Tapi kan looknya kan seperti 20 sekian something lah ya. Nah, Kalau misalnya boleh nggak sih kita masuk kompetisi ya? Kayak elemen ya, boleh ya? boleh nggak Elmen? Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Apa kabar? Baik. Saya manggilnya apa sih, Jose ya? Jose. Sebenarnya kita kenal udah lama kan? Udah lama banget. Dari di sebenarnya. kerjaan, Iya, ya kan? iya. Gue sering ke tempat kerja lu, terus akhirnya sekarang ketemu di sini. Ya, akhirnya ya sudah sekian lama. Berarti lulus tahun 2000 kuliah lulus tahun. Masuknya kan 2017. Heeh. Sorry. 2007. 2007. 2012. Langsung ke BCA. Oke, langsung ke BCA. Boleh nggak sih background pendidikannya digali sama gue? Oke. Lulusan S1 komunikasi. komunikasi. Suci apa kabar? Kebetulan di bawah ya. Ada di belakang. Ada. Kita sesama BCA juga kan. Kita kenal dulu kan Kita ya. kenal, aku tuh kenal istrinya, kenal dia di BCA. Teman-teman juga BCA juga. Kayaknya kangen deh semuanya sama Karin. Masa? Paling cerewet bukannya nasabah. Ya nggak apa-apa lah, kan nasabah kan banyak kan bentuk-bentuknya. Nah ini salah Bentuk-bentuknya satunya ya salah satu yang yang diingat. By the way, BCA yang saya tahu kerjanya dari Senin sampai Jumat dong, ya kan, full. Heeh. Gimana caranya ngatur waktu? Tetap olahraga apa segala macem. Tambah punya anak sekarang, ya kan? Benar. Gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk olahraga memang udah dari zaman dulu sih. Dari kuliah? Dari kuliah, terus sebelum kita married sama Suci, memang udah olahraga. Dan kita juga sempat olahraga bareng malah gitu. Cuman karena udah konsisten sih, jadi satu hari olahraga, besoknya rest, satu hari olahraga, besoknya rest, ya udah gitu. Jadi sampai sekarang gitu. Malam berarti? Malam pulang kerja. Nge-gym? Iya. Gitu. Pernah nggak olahraga outdoor gitu? Lari atau suka, karena kan kemarin PSBB itu kan, sempet lari juga, jadi lari keliling, kan rumah kan dekat Tegalega itu kan, jadi kita masuk ke Tegalega, atau misalnya kalau Tegalega yang ditutup, kita biasanya ke pinggir sih, ke alun-alun gitu kan. Sepedahan? Sepedahan enggak sih. Walaupun lagi booming itu sekarang. Ya, walaupun ada di rumah tapi enggak deh. Terus udah gitu, berarti emang hobi ya olahraga tuh? Hobi dan memang kebutuhan sih. Kebutuhan? Ya. Kenapa kebutuhan? Karena kan Jelaskan kepada pemirsa yang tidak hidup sehat. sebenarnya sih hidup sehat atau enggak hidup sehat kan pilihan. Jadi ya kalau misalnya kayak saya nih, sekarang kan tahun sekarang 31 tahun. Tapi kan looknya kan seperti 20 sekian something lah ya. Nah, itu salah satu tipsnya sih, kan banyak juga sih di Instagram yang nanya, "Kak, kirain belum nikah nih, Kak, kirain belum punya anak." Nah, itu sih salah satunya ya olahraga gitu. Karena dengan olahraga ya selain sehat, ya badan juga kan maksudnya kejaga. Tapi kewalahan nggak sih? Misalnya lu dari pagi sampai sore kan kerja ini, Iya. terus malam olahraga. Nah, nah itu salah satu manajemen stres sih sebenarnya, positif kan. Nah, kadang Suci juga kan suka pulang nangis bombay gitu ya. Karena pressure Mumet, sama kayak kerjaan. gitu. Nah, mungkin kalau cewek kan susah mungkin ya ngalihinnya gimana. Nah, kalau gue sendiri sih ya salah satunya adalah olahraga gitu. Terus kadang main sama teman, terus hobi juga kan gitu. Hobi fotografi juga jadi. Hobinya banyak, apa aja? Fotografi aja. Fotografi aja. Emang seneng sih dari zaman dulu gitu. Dan itu jadi profesi semua ya? Ya, kalau misalnya ada yang mau pakai ya, ayo. Kalau enggak ya isi konten sendirilah pakai tripod gitu. Kayak gitu. Jadi punya konten? Di Instagram kan awalnya Instagram memang khusus untuk foto kan. Cuman ngelihat opini masyarakat kayaknya pas guanya yang tampil malah lebih seneng gitu, netizen ya liar-liar gitu. Nah, jadi akhirnya ya sudahlah foto sendiri aja. Nah, semenjak acara Elmen juga kan memang dituntut kita untuk ngepost satu barangnya lah, produknya lah gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau kan harus foto kita. Ya udah dari situ ya sampai sekarang lah. Gitu. Luar biasa ya Bapak ini, pekerja keras. Enggak juga sih ya, begitulah dijalani aja. Iya, tapi iya, harus iya. happy gitu. Harus happy ya.
pola makan ada nggak yang luar jaga gitu? Nggak. Sebenarnya kalau diet banget sih enggak. Jadi kalau misalnya makan maksimal jam 7 masih oke lah gitu. Kadang pulang jam 8 jam 9 kadang juga suka makan. Nggak apa-apa sebenarnya. Asal pagi-pagi sarapannya sorry. Jadi ya itu oats sih biasanya. Terus sama ya susu protein. Ya dibalancein lah ya. Jadi kalau misalnya mau makan banyak biasanya gue tuh siang sih makan banyak. Nah itu sore biasanya snacking tuh jam 4 apapun lah itu snacking mau ya mau makan apapun gitu. Nah nanti pas malam pulang gym ya harus makan lagi karena kan tetap kita perlu karbohidrat sih. Gitu. Kayak misalnya cewek-cewek gitu kan, kalau lagi stres kerja kayak tadi bini lu bilang gitu kan. Nah dengan olahraga tuh biasanya rilis gitu. Harusnya sih. Harusnya. Cuman ya memang dilakukannya harus keinginan kita sendiri, terus ya happy ketemu sama teman-teman. Gitu. Sebenarnya kalau gua nge-gym sih nggak pernah bareng sama teman-teman, cuma kan secara tidak langsung kita akan ketemu teman lagi kan nanti di tempat gym gitu ya. Walaupun sekarang kan lagi kayak gini lah ya, misalnya corona dan lain-lain, ya tetap kita harus ngejaga juga kan protokol dan lain-lain gitu. Jadi ya salah satu cara lah gitu untuk ngalihin lah. Ya, udah mumetnya di kantor ya udah kita sambil main sambil gym gitu. Biasanya rata-rata orang nge-gym tuh kan gede-gede nih. Ya. Ya kan? Gede-gede gede banget. Gede banget gitu. Itu gimana sih, kamu pakai PT apa gimana? Sebenarnya sih kalau jenis-jenis pembentukan badan tuh kan ada beberapa tuh. Ya, maksudnya nggak terlalu pinter lah ya, tapi kan tahu gitu. Ada yang bulkingnya, kemudian ada yang bener-bener shaping badan gitu. Ada yang lean-nya gitu. Tergantung sih. Kalau gua sendiri kan nggak suka kan yang gede-gede terus kakinya kecil kayak paku payung gitu kan ya. Nah, jadi selalu gua proporsional lah. Gitu. Jadi pakai baju terus nggak buncit, tetap enak lah gitu. Itu sih yang penting. Kalau kayak saya nih, wanita gem. Udah oke banget ini badannya wanita ya. Gem, gembrot. Enggak. Ini dari zaman dulu badannya emang kayak gini sih. Oke banget nih. Enggak lah. Ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang cewek itu, gue nggak pede nih. Gitu. Apa emang perlu nge-gym? Bebas kalau cewek. Sebetulnya ada. Kalau nge-gym sebenarnya memang kalau cewek ada juga yang jadi malah gede. Iya. Betul. Nah, mendingan kayak body pump, body combat. Kalau misalnya senang zumba, dance, ya itu aja sih, cardio gitu. Tapi selama ikut perlombaan, apa ya sebutnya, kompetisi itu cuti atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk yang mana nih, kan ada kompetisinya, ada sesama BCA. Banyak ya? Banyak ya bapak-bapak ini. Enggak sih, maksudnya kan sebelum di Elemen kemarin, nah sempet juga acaranya BCA sih, jadi namanya acara BCA apa? Award, jadi sama kayak ya gitulah pemilihan karyawan-karyawan lah se-Indonesia. Yang terbaik gitu. Nah, sebelum itu, ya udah, biasanya kan kita milih-milih tuh di se-Indonesia, nanti dari cabang kecil, cabang besar, terus ke Kanwil, ya kayak gitu sih. Menang? Lumayan. Sampai ke nasional. Sampai ke nasional. Ya, jadi di company sendiri ada kompetisi karyawan terbaik gitu. Ya kayak gitu. Nah habis itu baru ke si Elemen itu lah. Gitu. Sebenarnya tahun? Ya baru 2020 sekarang. Jadi lagi berjalan sih sebetulnya. Gitu. Cuman kemarin terhenti di top 25 jadi ya sudah. Masih ada kontrak-kontraknya nggak sih? Enggak sih, kalau kontrak sih enggak, khususnya enggak. Tapi maksudnya kayak kita dikasih produk dan disuruh post setiap minggu gitu. Saya dalam 1 minggu 2 kali post atau 1 kali post gitu. Tapi company sendiri nggak apa-apa ya? Sebenarnya enggak sih, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dan kemarin sempat ke Jakarta, fine. Ke Jakarta justru itu yang acara BCA. Gitu. Kalau acara itu yang itu di Bandung doang. Kalau masuk grand final ada baru di karantinanya. Gitu. Berarti lu harus memilih dong ya. Ya, yang terbaik lah. Gitu. Kalau misalnya boleh nggak sih kita masuk kompetisi ya? Ke Elemen ya, boleh ya? Boleh nggak Elemen? Boleh nggak Elemen? Boleh dong angkat produknya. Oh, iya. By the way, kan usia lu waktu ikut itu kan udah usia 31. Ya.
maksimum usianya berapa emang? 38 apa 39 Oh, iya? gitu. Iya. Oh. Jadi married man juga boleh. Married man juga boleh. Boleh, Yang kan? penting ideal tubuhnya, Iya. fisiknya gitu ya. Iya. Dan istri mendukung waktu itu. Sebenarnya iseng sih awalnya. Jadi 2 tahun yang lalu tuh sempat ikut 2018 gitu. Cuman sampai semifinalis juga sama, tapi di Jawa Barat. Cuman nyampe di Jawa Barat. Jadi 12 orang. Nah, Jose salah satunya. Cuman pada saat itu memang pertimbangannya banyak dan saingan juga ya pasti bagus-bagus lah ya. Akhirnya terhentilah di 12 besar kalau zaman dulu sih. Nah, pas tahun depannya tadinya mau ikut lagi karena di-invite kan sama elemennya. Ternyata nggak bisa karena ada foto gitu. Jadi akhirnya ikut tahun ini gitu. Dan tahun ini karena mungkin ya banyak orang yang titipan-titipan di tahun-tahun sebelumnya yang di-invite juga, jadi memang ngebludak banget di tahun ini dan bener-bener bagus banget gitu. Jadi mungkin si elemennya juga bingung nih mau milih yang mana gitu, karena memang bagus semua sih, dari profilnya, kemudian dari body, dari look dan lain-lain gitu. Pokoknya gue mah kalah lah dari umur ya, udah 31 ya gitu. Tapi masih bisa diaduin lah gitu sama teman-teman yang lain gitu kan. Berarti kompetisi elemen bukan hanya body kan ya? Background kalau sekarang. Jadi gimana caranya orang itu bisa menginspirasi baik itu di Instagram ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, profilnya juga misalnya di karyawan nih, gua tuh bisa mempengaruhi teman-teman gua di kantor atau enggak sih. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi enggak kalau zaman dulu kan body gitu ya, jalan-jalan nanti di TV-nya pas grand finalnya. Nah, kalau sekarang tuh enggak. Lebih ketat ya? Lebih ketat, terus sampai kemarin karena PSBB juga kan kita nggak bisa bikin satu event mungkinnya di Jakarta. Akhirnya kita sampai ada live khusus satu orang. Oh ya? Iya. Element Talks namanya, dan itu sampai ada. Jadi kamu diem aja di rumah gitu? Diem aja di rumah. Online. Nanti ada kayak senior kita lah, jadi kayak ngobrol kayak gini gitu, tapi bener-bener live ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Sampai ada komen negatif, komen positif istilahnya ya, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Bener-bener dari itu pas top 50 sih. Nah, jadi ini tahapan audisi yang sangat berbeda dong ya? Beda banget. Jadi pas audisi juga awalnya kan harusnya datang tuh elemennya ke Bandung kan, cuman karena ya lagi corona juga, akhirnya Jose juga ikutannya yang online sih. Dan ya lumayan gitu. Tadinya kan biasanya public speaking-nya kan langsung ya gitu kan, di depan juri dan lain-lain. Nah, kemarin agak-agak unik juga karena harus depan kamera. Itu lebih easy nggak sih atau lebih bikin grogi? Bingung karena kan kayak misalnya, oke, Yose sekarang 45 detik ya untuk speech misalnya gitu. Asa berasa sendirian ya? Gitu terus, tapi bingung gitu kan karena apa ya? Kita tuh pengen nampilin, kan kalau misalnya dari picture mungkin ya atau dari video kan mungkin ada orang yang bagus gitu ya, cara ngomongnya ada yang bagus tapi aslinya enggak, ada juga yang kebalikannya. Nah, mungkin Elmen juga pengen lihat nih orangnya gimana gitu secara spontanitasnya. Secara spontan. Nah, setelah ngelihat kita di audisi masuk tahapan yang lain, nah jadi ada lagi yang lain kayak Elmen Talks lah atau apalah, disuruh bikin ya feed gitulah Instagram dan lain-lain gitu. Dan kemarin totalnya ada berapa orang dari berapa ribuan lah pasti, ribuan dari berbagai kota ya, dari berbagai kota, provinsi berarti ya? Provinsi. Terus dipilih 50 besar. Nah, setelah 50 besar karena ngulur waktu juga untuk grand final dan corona, akhirnya dipilihlah 15 besar kan. Nah, sebelum 15 besar diumumin yang 25 besar. Berarti lu nggak ketemu dong sama yang lain yang ribuan itu? Enggak. Iya ya, eksklusif gitu. Eksklusif gitu, tapi memang kita ketemunya ya di Instagram gitu. Terus kadang sering nyapa-nyapa. Saling follow-followan. Yang 50 besarnya kan jadi deket kan orang-orangnya. Dan kebetulan ada juga teman-teman sih beberapa yang sebenarnya daerah mana ternyata tinggalnya di Jakarta. Jadi kita bisa main lah gitu, dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta. Gitu. Banyak positifnya berarti ya? Nambah teman, nambah follower, sampai ditanya juga kemarin, Jose followersnya nambah berapa? Oh iya? Jadi 2.000 jadi 5.000, nah kayak gitu sih. Jadi lumayan ya. Yang lucunya sih pas audisi yang online itu, kan dikasih tahu tuh, Jose nanti kita bakalan video call pakai WA call jam segini ya, jam 10 kalau nggak salah. Nah, pada saat itu lagi ngelayanin nasabah, jadi belum di back office kan, masih di CSO prioritas.
tiba-tiba jam 10 kurang 15 tuh harus udah standby, udah ditelepon kan. Ternyata ada nasabah. Bingung kan? Udah keringetan, udah akhirnya jam 10 kurang 5 menyempatkan diri untuk naik ke lantai 3 karena di lantai 3 tuh kayak gudang lah istilahnya gitu. Pas udah gitu udah cerita tiba-tiba, ya saya bisa buka baju nggak? Maaf saya pakai seragam. Oh nggak apa-apa, kalau nggak kamu selfie aja di toilet. Lebih aneh lagi kan kalau selfie toilet. Ya akhirnya baiklah. Dengan dilucuti lah gitu lah seragam saya pakai dasi dan nggak ada yang masuk tuh di gudang tuh. Kebetulan nggak ada, jadi kebayang kan kalau misalnya itu kan buat arsip juga kan gudangnya, jadi ya tiba-tiba ada pegawai cewek yang masuk ambil arsip. Ya, lucu juga lah itu. Dan sekarang tambah sibuk dong, banyak iklan masuk. Iklan bukan iklan, oke kan kalau endorse kan artis-artis ya. Kalau saya membantu teman-teman untuk bahasanya di feed saya dengan foto-foto saya. Gitu sih. Berarti job tambah sibuk dong ya? Ya kadang Sabtu Minggu kita main sama teman-teman, terus bikin feed, bikin konten lah, sama lah seperti Ibu. Iya. Meluangkan waktu untuk kontennya ya. Kalau masalah advertising sebelumnya kan udah lah ya. Ya kan? Tapi sekarang makin banyak nggak sih ngebantu nggak dengan adanya elemen audisi itu? Sebenarnya elemen memang nge-up gua banget sih sebenarnya. Sampai waktu pas terakhir orang elemennya datang ke Bandung pengen lihat kita nih yang di Bandung, karena kan yang di Bandung bener-bener nggak audisi sama sekali kan. Cuma yang di Bandung doang? Jadi pas Bandung doang. Oh ya, yang lainnya udah jadi Jakarta, jadi dari daerah lain, elemen datang ke daerah lain. Nah, kebetulan banget terakhir Bandung tuh gitu. Jadi pas datang tiba-tiba kita audisi online dan lain-lain, mungkin elemen pengen lebih lihat lagi kan sebenarnya orangnya kayak gimana, terus aslinya kayak gimana, takutnya zong mungkin. Nah akhirnya ya datanglah. Setelah datang tiba-tiba ya gitu ngomong, katanya ya kita nggak mungkin lah seperti beli kucing dalam karung, jadi pengen lihat secara looknya. Dan akhirnya ngobrol gitu kemarin sih, ngobrol terus ya ngobrol aja kayak gini sih. Tantangan yang paling sulit di hidup atau di mana nih? Di semua dong, dari hidup. Lu kan udah punya anak nih sekarang ya kan. Dari maksudnya usia anak lu 3 tahun lagi butuh perhatian khusus, lu sendiri sibuk kadang-kadang Sabtu Minggu gitu. Nah, terus di keluarga gitu. Di everything lah. Tantangannya ya maksudnya kan kita tiap tahun pengennya kan jadi lebih baik kan ya. Jadi dalam segala hal, baik itu finansial, kita juga kan secara pribadi dan lain-lain gitu. Jadi kadang bisa nggak ya gitu, semakin tahun tuh semakin lebih baik gitu. Terus secara finansial bisa nggak sih gitu kan, kita kan kadang pengen apa bisa nggak ya gitu, apalagi jadi kan lagi kalian kayak berdua gini, kadang-kadang bikin target gitu setiap tahun. Suci orangnya target minded banget gitu, kelihatan tukang kredit. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh kayak bisa kita buat pendidikan anak dan lain-lain. Terus nanti kita gini-gini ya, uangnya gini-gini. Memang saya nggak milih istri sih sebenarnya gitu. Makanya milih dia. Kayak gitu sih. Pilih accounting ya. Yang memanage keuangan ke depannya. Oke lah. Jadi pokoknya dalam hidup setiap tahun harus ada target lah ya gitu. Terus nextnya pencapaian yang lu mau? Pencapaian kalau di hidup mungkin pengen punya anak kedua, pengennya rencananya cewek pengennya, karena kan sekarang udah cewek kan? Cowok yang sekarang gitu. Terus pengen di kerjaan pengen ya maksudnya lebih baik lagi lah ya. Promosi lah atau apalah gitu. Yang penting happy lah. By the way melenceng sedikit nih, saya mau nanya, dunia perbankan untuk saat ini gimana? Wow. Satu kata aja sih, wow. Sulit gak sih? Karena ya gitu kan ya. Sekarang kan usaha-usaha, kemudian lihat saham turun, IHSG turun dan lain-lain. Nah itu sebetulnya sangat berdampak banget sih, baik itu di operasional maupun di kredit sih. Jadi memang mereka lebih ke apa ya? Lebih ke tough gitu. Gimana nih caranya kita nutup yang kekurangan kita di tahun ini dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi di targetnya lebih gencet lagi. Jadi targetnya dikurangin, tapi gimana caranya kita mencari yang lain untuk menutupi yang kurang. Sistemnya gitu. Jadi ya kerasa sih sama mungkin bank-bank lain ya yang sampai deposito doang sampai dikejar-kejar, terus buka rekening doang juga udah dikejar-kejar. Nah,
bagusnya sih kita masih bersyukur gitu untuk buka rekening kita nggak usah dikejar-kejar, orang-orang datang sendiri kalau BCA ya. Terus kalau deposito juga sama ya, walaupun banyak yang bilang sih bunga kita tidak lebih baik daripada bank lain, tapi kita aman gitu daripada bank lain gitu. Kita tetap di bawah LPS dan lain-lain. Jadi ya hati-hati aja lah buat para nasabah gitu ya. Kadang kan kita suka tergiur ya untuk nyimpen dana lebih, tapi malah sekarang nggak bisa narik dananya. It's time to investasi or pegang cash saat ini? Pegang cash harus, tapi maksudnya jangan terlalu banyak. Investasi juga harus yang betul. Kita kan harus tahu nih investasinya di mana. Kayak misalnya kayak reksadana, saham dan lain-lain. Lagi bagus nggak? Saham lagi turun. Bagus beli justru. Kalau mau ya. Nah, kalau karena lagi turun banget. Tapi kalau misalnya di reksadana boleh, reksadanya pilihnya pasar uang karena aman. Bunganya sekitar 1 tahunnya 5, sekianan. Tapi itu net loh, nggak usah daftar pajak. Seru ya ngomong sama Jose, dari olahraga, dari perbankan, gitu. Luar biasa satu. Terus ini. Kalau saham kan tadi kan lagi turun, nah itu bagus buat beli. Tapi kemarin sempat naik juga, jadi tiba-tiba naik, jadi memang nggak bisa diprediksi. Kalau di investasi kayak obligasi, nah itu oke sih, karena kan punya pemerintah juga. Yang bahaya itu kalau kita nempatin ke investasi yang tadi Jose bilang sih, yang titik Surya, titik Kresna gitu ya. Kresna kan ya. Ya kayak gitulah. Maksudnya harus pandai-pandai kita memilih instrumen apa yang dimasukkan uang kita gitu, dana-dana kita. What do you think about deposito sekarang? Lagi jelek juga ya bunganya. Deposito kalau ya BCA sendiri ya pasti lebih rendah dari yang lain gitu. Tapi ada juga bank-bank lain yang depositonya tiba-tiba tinggi. Nah itu tuh biasanya tetap didaftarkannya di bawah LPS, tapi biasanya cashback, dan itu bank yang bayar, gitu. Ya itu pilihan sih kalau untuk deposito gitu. Tapi kalau untuk investasi udah nggak wajar nih, misalnya 8%, 10%, 9% gitu. Wah apa nih gitu? Kita harus tahu sih masukinnya kemana nih dana kita. Takutnya nanti malah ya gitulah. Tapi so far nggak akan ada krisis dalam waktu dekat ya? Saya baca-baca katanya resesi sih. Resesi. Kita tuh udah mau menuju resesi, tapi nggak usah takut juga karena kemarin sempat baca tapi nggak detail bacanya. Jadi intinya Indonesia masih bisa tough lah gitu di masih sedang lah ya. Jadi maksudnya kalaupun misalnya turun, ya turun semua, nggak cuma kita doang gitu sebagai pengusaha atau sebagai karyawan kayak gitu sih. Oke, jadi bank-bank sebagian masih aman lah ya. Ya, yang pertama, apakah kamu lebih suka sendiri selama sisa hidup kamu atau selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyebalkan? Mendingan sendiri daripada dikelilingi sama orang yang menyebalkan. Mendingan sendiri daripada dikelilingi sama orang yang menyebalkan. Kenapa? Ya karena dengan sendiri, maksudnya gini. Kalau misalnya gue ya, kalau gue sendiri maksudnya lebih senang menyendiri dan lebih senang segala sesuatunya ya dikerjain sendiri gitu, daripada gue harus ngomel-ngomel sama orang-orang banyak orang gitu. Hidupnya juga nggak bermanfaat juga, yang ada sebel terus ya. Jadinya kan toksik. Yang kedua, terlahir jadi tuyul atau jadi koruptor? Tuyul. Yakin? Koruptor kaya loh. Enggak, jadi tuyul aja, jadi kan bisa menghilang, terus bisa dikukut orang lain. Ya udah gitu aja, kita nikmatin aja jalan-jalan kemana-mana, kan bisa ngilang juga, nggak akan ditangkap. Tahu tanggal meninggal atau tahu penyebab meninggal? Tahu penyebab meninggal. Kenapa? Jadi kalau misalnya amit-amit nih kecelakaan, berarti kita harus hati-hati. Oh, lebih prepare lah. Iya, gitu benar. Kalau misalnya sakit, ada asuransi. Jualan lagi. Pilih nggak mandi sebulan atau nggak sikat gigi sebulan? Enggak sikat gigi deh. Kenapa? Nggak dicium gigi loh. Mandi penting kayaknya. Bisa mengendalikan air atau api? Mengendalikan
Api. Air, lu bisa berenang gitu. Ya. Api lu nggak bisa nahan. Ya, benar. Ketemu cinta sejati atau nemu koper isinya 2 miliar? Ketemu koper isinya 2 miliar. Suci! So thank you so much buat Jose. So anytime kita ngobrol-ngobrol lagi dalam topik yang lebih seru. Yeay, Jose. Thank you. Subscribe, like, and Yeah. comment. Mantap.